I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luvita Anggraini dengan NIM 2011250015 dengan mata kuliah yaitu perkembangan sosial emosional anak dengan dosen Bapak Husnul Bahri MPD. Baiklah, di sini kakak akan menceritakan tentang kura-kura dan kelinci yang baik hati. Di suatu hutan tinggallah seekor kura-kura yang sangat besar. Dia memiliki bentuk lingkaran seperti cangkang, berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Sang kura-kura memiliki 4 kaki dan kelinci yang baik hati. Dia memiliki tubuh yang sangat imut, memiliki telinga yang panjang, dan memiliki 4 kaki. Sedangkan monyet yang memiliki tubuh yang besar dan dipenuhi oleh bulu-bulu, memiliki 2 tangan dan 2 kaki, dan suaranya yang sangat besar. Sedangkan si kancil memiliki suara yang kecil dan imut. Dia memiliki 4 kaki. Kura-kura yang baik hati, sehari-hari ia selalu menjaga dan merawat kebun sayurannya. Ia menanam sayuran bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua teman-teman yang ada di hutan. Suatu hari ketika hari panen sayuran telah tiba, di pagi buta ada seseorang temannya yaitu kelinci mendatangi rumah kura-kura karena dia berniat untuk membantu memanen sayuran. Wahai temanku kura-kura, apakah hari ini adalah hari saatnya memanen sayuran? Ya, betul. Ada perlu apa pagi-pagi sekali? Kamu sudah menemuiku, ujar kura-kura. Jika kau mengizinkan, aku ingin membantumu untuk memanen sayurannya, jawab si kelinci. Iya, tentu saja temanku. Kura-kura mengizinkan. Sementara kura-kura masuk ke dalam rumah untuk mengambil perlengkapan memanen sayuran, dan kelinci pun menunggu di luar dengan sabar. Wahai temanku kelinci, mari kita mulai memanen, ajak sang kura-kura. Baiklah temanku, sahut sang kelinci. Mereka berdua pun mulai memanen dan bekerja bersama-sama. Di tengah memanen, lewatlah kancil dan monyet. Tapi mereka tidak menghampirinya. Tapi mereka berdua malah berbisik, "Kancil, coba lihat, si kelinci membantu kura-kura memanen sayuran," ujar sang monyet. Iya, aku melihatnya. Padahal kelinci itu hanya pura-pura baik saja kepada kura-kura, ujar sang kancil. Apa maksudmu pura-pura? Tanya sang monyet. Sebenarnya kelinci itu hanya ingin mendapatkan jatah sayuran yang lebih banyak. Oleh sebab itu, dia membantu kura-kura
untuk memanen sayurannya, ujar Kancil dengan nada sinis. Kancil dan monyet pun pergi menjauh dari rumah kura-kura. Tak terasa hari pun semakin siang dan memanen sayuran pun selesai. Setelah itu kura-kura memerintahkan kelinci untuk memberitahukan kepada semua temannya agar segera berkumpul di rumah sang kura-kura. Beberapa lama kemudian, halaman rumah kura-kura telah dipenuhi oleh teman-temannya yang mau mengantri mendapatkan sayuran. Namun, kebanyakan dari mereka merasa heran karena tak sepertinya kura-kura dibantu oleh sang kelinci. Dan tak lama kemudian, kura-kura membagikan sayurannya seperti biasa. Dan kelinci pun membantu kura-kura. Di tengah itu ada seseorang teman yang bertanya, "Kelinci, kenapa tak biasanya kau membantu kura-kura?" Ya, karena setiap kali panen, tiba-tiba kura-kura selalu mengerjakannya sendiri. Oleh sebab itu aku membantunya, jawab kelinci. Wah, kau baik sekali, sahut teman lainnya. Ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu teman, ujar sang kelinci. Tak terasa pembagian sayur pun telah selesai. Namun kura-kura merasa aneh karena ia tak melihat Kancil dan monyet berkumpul untuk mengambil sayuran. Kemudian kelinci melihat keduanya dan bertanya, "Hai Kancil dan monyet, mengapa kalian tidak ikut berkumpul di rumah kura-kura?" "Untuk apa kami ke sana? Bukannya jatah sayurannya pun sudah kau ambil semua," ujar sang monyet. "Apa maksudmu, monyet?" tanya kelinci heran. "Sudahlah, kau jujur saja. Kami sudah tahu bahwa kau ini hanya pura-pura baik pada kura-kura. Itu karena kau ingin mendapatkan jatah sayuran lebih banyak, bukan?" sahut kelinci. "Itu semua tidak seperti yang kalian pikirkan, teman-teman. Bukankah aku pun belum mendapatkan jatah sedikit pun?" jawab sang Kancil. "Sudahlah, mari kita pergi saja," ujar sang monyet. Kemudian Kancil dan monyet pun pergi. Dan saat itu juga kelinci merasa sedih karena telah dituduh oleh Kancil dan monyet. Kemudian kelinci kembali lagi ke rumah kura-kura dan menceritakan semuanya pada kura-kura. Dan setelah itu kelinci pergi. Beberapa minggu kemudian, sejak peristiwa itu, setiap kali panen tiba, kelinci tak lagi membantu kura-kura untuk memanen sayurannya karena ia merasa tidak nyaman atas tuduhan yang diungkapkan Kancil dan monyet. Bahkan kura-kura sendiri pun yang sengaja mengajak memanen sayuran, kelinci tetap menolaknya. Suatu ketika, Kancil dan monyet berniat pergi ke suatu tempat di tengah perjalanan. Tiba-tiba mereka terperosok ke dalam lubang sedalam 2 meter. Dan ternyata itu adalah lubang yang sengaja dibuat oleh pemburu yang ingin menjebak hewan apa saja yang ada di hutan. Mereka berdua pun kaget dan terus berteriak minta tolong. Kemudian kelinci lewat dan mendengar teriakan yang meminta tolong. Ia terus menyusuri dari mana asal suara itu muncul, lalu ia melihat bahwa
Kancil dan monyetlah yang berteriak minta tolong. Wahai temanku Kancil dan monyet, apa yang sedang kalian lakukan di dalam lubang? Tanya sang Kancil. Tolong kami Kancil, kami terperosok ke dalam lubang jebakan ini, ujar sang Kancil. Tentu saja Kancil, kalian tunggu sebentar, aku akan mencari peralatan untuk mengeluarkan kalian, ujar sang Kancil. Sementara itu, kelinci berlari mencari alat untuk menarik Kancil dan monyet ke atas. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah tali panjang dan bergegas menghampiri kelinci dan monyet. Dengan sekuat tenaga, ia menarik satu persatu dari mereka. Tiba-tiba, kura-kura muncul dan kemudian membantu kelinci. Setelah beberapa lama kemudian, Kancil dan monyet pun dapat tertangkap ke atas. Untunglah kalian selamat, ujar Kancil. Terima kasih Kancil, karena kau telah menyelamatkan kami berdua, sahut sang Kancil. Tentu saja temanku, tapi kalian juga harus berterima kasih juga kepada kura-kura, karena dia juga telah membantuku. Ya, kami sangat berterima kasih pada kalian berdua. Jika tidak ada kalian, mungkin kami telah dibawa pemburu jahat itu. Tapi sebelumnya kami minta maaf karena dulu kami telah menuduh kau Kancil, ujar Kancil. Monyet pun keluar dari lubang dan berterima kasih kepada kelinci dan kura-kura. Mereka meminta maaf karena telah menuduh kelinci serakah. Akan tetapi kelincilah yang baik hati. Dan kelinci baik hati. Anak dapat mengendalikan perasaan, memiliki sikap gigih, tidak mudah menyerah, mau berbagi, tolong menolong, dan membantu teman, menghargai keunggulan orang lain, dan mampu menunjukkan autisme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif dan menghargai orang lain. Nah, pesan moral di dalam cerita di atas adalah kita tidak boleh menuduh seseorang jika kalian tidak ada bukti atau tidak melihatnya. Dan juga kita sesama teman harus tolong menolong. Walaupun kita dibilang tidak baik, tetapi kita harus berbuat baik kepada teman kita. Contohnya seperti cerita Kancil tadi.